Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, pada malam ini kita kembali bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita selalu mendapat lindungan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, sudah lama kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah berkumpul untuk berbincang-bincang, untuk merapatkan, mendekatkan tali silaturahim antara kita sesama pejuang, yang mana pada hari ini, pada tahun ini, dan pada saat ini pula kita punya niatan yang mulia. Menurut kita punya niatan yang baik, sama-sama membela marwah daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, menjaga marwah daripada bangsa dan negara serta organisasi besar kita Nahdlatul Ulama yang pada titik-titik yang pada hari ini menurut kita tercoreng oleh ulah sekelompok organisasi yang menurut kita merendahkan marwah rumah kita tersebut. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita ini direstui Allah Subhanahu wa taala, dan juga kelak apa yang kita perjuangkan ini mendapat syafaat dari dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, pertemuan pada malam hari ini acaranya yaitu pertama pembukaan, dan seperti biasa kita baca asrofol sebagai pertanda marwah daripada perkumpulan kita. Setelah itu pembekalan organisasi oleh Ketua PWI Kecamatan Gedeng. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu pembekalan rasa himmah kita kepada organisasi, kepada bangsa dan negara serta organisasi besar Nahdlatul Ulama oleh salah satu Dewan Kasduan, yaitu Bapak Ahmad Irwai. Dan mohon izin, sebetulnya pembicaranya ada dua orang, yaitu Haji Mundur. Beliau hari malam ini tidak bisa datang karena ada sebuah kepentingan dan diputuskan oleh penutup atau doa. Sahabat-sahabat sekalian, marilah kita buka acara pada malam ini dengan bacaan umul kitab surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita jalani selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi fi niyatis sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pembukaan seperti biasa, pembacaan surat Al-Asri dan asrofol yang akan dipimpin oleh Ustadz Musalim. Kepada beliau dipersilakan. Monggo sareng-sareng maos wal asri kaping 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وانتزع رسول ربه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا
الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام. اللهم صل على محمد. الله يا نبي سلام علينا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فانتفض منه البدور مثل حسنك ورأينا والدنيا والسرور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وبوري أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakati hadi Muhammad ya Allah rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakati hadi Muhammad ya Allah rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakati hadi Muhammad ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimu sirri wa afa mustajib da'awati rabbi farhamna jami'a bi jami'i salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad. Berikutnya pembekalan organisasi oleh Ketua PWI Genteng kepada beliau Bapak Suryadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap kesepuhan dalam malam hari ini yang berkenan hadir, yakni Mbah Guru Rifai. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus harian dan para bidang-bidang yang insya Allah pada malam hari ini hadir 80%, yang lainnya banyak izin. Yang kami hormati Komandan Laskar dan wakilnya yang hari ini juga kompak hadir, dan para sepuh mini sepuh, para yai yang menetapkan hatinya untuk berjuang nguri-nguri adat, nguri-nguri leluhur, nguri-nguri sejarah dalam perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Sebelum saya memberikan sambutan lebih rinci, ayo kita biasakan yel-yelnya kita ini ada 4 kata-kata. Kalau ada siapa kita, PWILS, NKRI harga mati, NU rumah kita, Pancasila jaya-jaya negara. Coba nggih. Siapa kita? PWILS. Siapa kita? PWILS. Siapa kita? PWILS. NKRI, Harga mati. NU Rumah kita. Pancasila jaya-jaya. Luar biasa. Ulang lagi nggih. Siapa kita? PWILS. NKRI, Harga mati. NU Rumah kita. Pancasila Jaya-jaya. Matur nuwun. Selawat salam kita katur jo dumateng junjungan kita Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, cek. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa hari yang lalu ketika satu suro PWILS
DPD Banyuwangi nanggap wayang. Saya ini adalah satu-satunya yang diberangkatkan ke Pondok Segoro Aji Malang dalam rangka menerima pembekalan terkait dengan organisasi kita yang dalam hal menyuarakan kebenaran memang sudah 3 tahun sampai 3 tahun setengah. Namun dalam proses pembentukan itu dimulai tahun 2023 akhir, sehingga kalau dalam materi pembekalan pada malam hari ini kesannya acak-acakan, se-Jawa Timur juga masih acak-acakan. Namanya organisasi masih baru, relatif sangat baru. Oleh karenanya mohon dipahami, Pak Supri ora tau ngumpul di wong-wong iki. Wis tak kumpulnya siapne iki kopi. Monggo lek badhe dalu jago nganti mriki ngantos enjing, kantor niki mboten nate tutup. Nggih, timbang ning omah sumpek mriki ngopi ning mriki sampeyan kalih karaokean, kalih selawatan piyambak monggo-monggo saja. Jadi niki mboten nate dikunci. Nggih. Ada. Oh, mboten. Pegawai Pak Supri niku ngurusi yang ruwet-ruwet. Nggih, dadi enek seni pitik atau pitik nggih enten sini mendem biasane gam niku. Lengkap nggih. Jadi kanca-kanca sok ngebom dupa ning kene nggih kula kancan. Atas dalu atas enjing. Tapi nggih, Indonesia banget. Dan ciri khas Indonesia banget. Jadi kalau niki akhirnya keranten pun biasa kumpul ngoten niku, Mbah Guru boten gampang nyalahne wong. Saurunge titik-titik kula iki damel ukuran, aku apik kowe elek. Ternyata begitu masuk perjuangan Wali Songo niki malih rada dewasa. Gak gampang nyalahne kanca, gak gampang nyalahne wong. Nggih. Pangapunten sahabat sekalian, sekedar oleh-oleh dari Malang. Diharapkan walaupun organisasi ini masih belum sempurna, ini ada satu perintah dan amanat bagi DPC yang ada di kecamatan tetap diminta bergerak. Ya, kami berharap saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, di masing-masing desanya diharapkan berdiri PWILS tingkat ranting. Sekurang-kurangnya 5 orang saja. Yang pertama adalah kasepuhan, saged dipundhut yai utawi orang yang disepuhkan di desanya tersebut, sing kuwi Segoro Ati, rata boten enten bayaran ya. Bayaran itu Gusti Allah ingkang jamin. Jadi yang ingkang gadai wawasan kebangsaan, merawat rumah kita NU, walaupun kita ini bukan struktural NU, tapi kita ini adalah NU kultural. Oke, masing-masing desa harapannya setidak-tidaknya ada pengurus PWILS tingkat ranting, ada setunggal ibu kasepuhan pun suriyahipun ingkang nomor kalih niku wonten ketua ranting, sekretaris ranting, bendahara ranting, tur ditambah setunggal laskar. Wongi siji ya selaskari siji itu nanti bisa didelegasikan komandan sama wakilnya untuk melakukan pembagian di desa sekecamatan Gendeng, mulai Kebiritan, Gendeng Wetan, Gendeng Kulon, kemudian Style dan Kaliboto. Sama ke kedah wonten, ya kan? Siap nih. Yo sing wis ningen sing kumpul dadi ning kecamatan di DPC ini ya sampean delegasikan yang di desa masing-masing bisa dikader sebagai ketua komandan unit ya dan ya
komandan unit ya yang ada di desa itu. Babin Kamtipmasnya, Babinsane, masing-masing desa harus ada satu, sehingga terkoordinir gerakan kita ini tidak semacam gerakan liar, organisasi liar, organisasi yang selalu garis lurus dengan atasannya. Saya pun juga begitu, walaupun menjadi ketua DPC tidak serta-merta ngongkoni kan tidak bisa. Saya harus koordinasi kepada lembaga yang ada di bawahnya, termasuk memberdayakan bidang-bidang. Terus saya matur kepada Kiai Muhammad Syekhul Rijai, Yai, kok DPC ini kok boten segera diparingi SK. Lah wong kula ning Malang, sekretaris kula niku Surabaya nggih. Kayak kula niku boten patek pinter nyekel niki Yai Saiful. Suara saking Banyuwangi kula mireng nggih, sabar nggih, yang penting lagu dhisik. Tapi walaupun seperti ini Pak, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Terutama hari ini teman-teman Ansor Banser sedang berduka. Kenapa saya katakan berduka? Sebenarnya di Tangerang ini, sahabat Banser ini setengah mukibi. Tapi yang namanya nyaman Pak, Arab ireng itu Pak, wongnya tegoa. Yang seharusnya ini mau mengamankan Pak, bukan mencekik atau mengamankan seperti sini sama Mbak Guru ini. Saya biak nenek ngarepe itu masuk salah. Memang tugasnya Banser itu. Tapi dikiranya dikondisikan sedemikian rupa, si Banser ini seakan-akan mau menyerang si Bahar Demit itu. Kira diambil, taruh dalam satu rumah, dihajar. Ini kita prihatin bersama-sama, mudah-mudahan sahabat kita dari Banser ini segera sembuh. Amin. Dari sakitnya, amin. Kemudian pesan yang berikutnya adalah organisasi ini masih relatif baru, dibutuhkan nguri-nguri bersama-sama. Sing iso nyumbang tenaga yo gawe tenagane. Sing iso nyumbang konsumsi seperti ini, saya terima kasih. Ini masuk saking Cinesari. Piyambake marbot Masjid Greko boten wonten dugi. Senyap. Tapi piyambake termasuk nyiapnya kopi nih lho. Niki bendalu gara-gara rencang-rencang diguntingi sito susu entek ya. Mau dia kali kresek nih Pak. Niki senes 10 sih tugas. Pak Pri tugas ke dispenser ya, sudah saya belikan untuk teman-teman gabung ada di sini. Ini seperti itu. Jadi sing iso nyumbang dana yo monggo, sing iso nyumbang konsumsi monggo, sing iso tenaga ya tenaga. Sampai Mas Sulaiman yang memberikan sumbangan kita, apakah nggak sebaiknya ada yang jaga tiap malam? Ya monggo mawon. Wong negeri kula buka 24 jam boten nanti kula tutup. Monggo mawon sarana komunikasi karo ngomong di perjuangan sekaligus kali belantik ya monggo. Enten sing ngriki sampe ngasah napa piantele kanthi ngasah makrifate nggih monggo. Cuman kadang-kadang kanca-kanca ki lek omong-omong gak ngomong nggih Pak Supri ki dadi tanggane pokoke Pak Supri dalu-dalu. Rituale kanca-kanca ngoten. Nah, dikira Pak Supri nek ngene-ngene. Terus kemudian susunan struktur pengurus perjuangan Wali Songo menika ngantos wonten pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, anak ranting niku tingkat dusun atau RW. Kemudian tingkat perkumpulan beberapa musola,
menjadi satu niku saged didadosaken anak. Cek. Untuk mudahnya di Genteng tidak usah begitu, nanti malah justru kita akan bergesekan dengan saudara-saudara NU. Wong NU itu rumah kita, masa kita mau merusak rumah kita? Enggak. Jadi jangan sekali-kali di antara kita berpikir NU itu karena memang sekarang DPP-nya pengurus pusatnya sedang tidak baik-baik, sedang tidak baik-baik saja, dikendalikan oleh Pak Alawi, terus kemudian Menteri Agamanya juga seperti itu. Kita sangat prihatin. Wong awake dhewe iki pengen dandani negara, pengen lurusnya sejarah, kok malah dibuat bikin gaduh. Kayak piye to Pak Profesor Doktor kok koyo ngene Pak Guru. Kita hanya prihatin. Kemudian yang ada di tingkat pusat itu berada sekretariatannya di pesantren An-Najwa Buntet Cirebon, Jawa Barat. Jadi buat penting Jakarta. Wah, pengurus pusat atau enggak di Jakarta? Ini ada sejarah panjang terkait dengan itu. Termasuk ingkang ngejak jihad wonten Surabaya niki kan baik ini. Baik Dr. Kiai Haji Abbas Bili Yaksi Magister Agama. Yang baik selaku ketua umum. Kemudian sekretaris jenderalnya adalah Ken Iten Pramendra. Kebetulan profesinya sama kali pulau pengacara. Kemudian komandan laskarnya Sayyid Ali Ibni Al-Batan. Lah niki Sayyid tenan ini. Senes Habib yang ini gawang meneng tapi yo dokternya wong Banten ini nggih padha karo Banyuwangi mriko nggih ilmune sebul suwuke nggih apuk santet mriko napa Sayyid Ali Hibni Al-Batani piyambake gadah nasabnya jelas kados pinter salam Julfikar nggih kados ngoten niku. Tapi tiang nggih mboten kados kados kabeh niku minta dihormati. Saya Julfikar niku mboten purun nggih disalam-salami diambung-ambung kula wali mboten purun. Senengane winginane wonten Malang niki nggih gabung kalih anu nggih mangan napa dahar ngeten iki dahar napa konsumsi yang disediakan ya sudah sama aja. Pulau kali komandan Pono juga yang pertama pembentukan itu ya baik mboten purun terlalu dihormati. Lek Habib kan datang kali diolak wali sikile diubah pengadilan Indonesia. Banyune diombe sing ngombe goblok tenan. Malah bodoh. Kemudian Dewan Pimpinan Wilayah sebutannya DPW wonten Jawa Timur. Niki nggih wonten boten teng Surabaya sekretariate. Wonten Malang, Pondok Pesantren Segoro Ati, Jalan Tambak Rejo, Tambak Sari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wonten pondok. Ya ini ngoten Kiai Muhammad Saiful Rijal itu tiangnya biasa, tidak suka juga didewa-dewakan kayak Habib itu betul. Jiwanya itu ikhlas. Usulannya saya, dan niku Pulau Teng Malang, sekretaris Pulau Teng Surabaya. Lek mari ini SK pripun. Double PDF, boten ngerti PDF kula sampai seperti itu. Tapi akhirnya kita yang ada di kabupaten-kabupaten dan kota 38 di se-Jawa Timur sangat memaklumi. Sekretaris Umumipun Muhammad Ridwan SHI Magister Hukum. Terus Komandan Laskar Gus M. Sukoiri. Ini mantan kepala desa, preman, tapi berbudi baik. Ya baik sangat bersih. Enten kegiatan wingi teng Tuban, sing nyukupi
Dari niku sing nyukupi tiang niki, nggo truk dhewe, nggih buka apa niku? Buka dapur umum. Cek. Buka dapur umum sak tenagane, sak pitike sembarang niku disiapke. Ingkang nyukupi niki. Usahane piyambake niku dodol iwak pitik niku lho, pitik potong. Tapi saat kecamatan itu sedulur terus golongane terminal ada beling-beling niku piyambake penasihat. Jadi mantap tenan ya dokter tenan ya dedol duwike ya ono. Dadi wis berilmu bisa sumbut dadi. Lek ra kena tak omongi tak tuku das kowe Berikutnya Dewan Pimpinan Daerah DPD, DPD, Dewan Pimpinan Daerah wonten Banyuwangi, sekretariate wonten Songgon, wonten Jalan Ki Mangunrono nomor 1 Stroyo Timur, Bangunsari, Songgon, Banyuwangi. Ketuanipun mantan Ketua PKB Banyuwangi piyambake Joni Subagio SHMH. Jenenge napa? Jenenge kehormatan Ki Ageng Bumi Seroyo. Sekretarise ugi ngoten pengurus NU sing sakniki niki PCNU sing sakniki niki namine Wahyudi SI. Piyambake rumiyin nggih nate dadi anggota DPRD saking fraksi PKB. Komandan Laskare teng SK Mahbud Junaidi bareng di arep dilantik isih. Aku wedi karo NU. Akhirnya mundur sakniki kang ganti Pak Mahfud saking kesilir-kesiliran Mahfud. Niki tiange nggih sembodo Mas Mahfud niki. Wis Mas Pri lek opo-opo nggih naku perakitan kok jibuk-jibuk apa mesak sak kintal. Saya wis dolen wis sak kintal duwe PN ngene acara genamu itu biasa Mas pengusaha pupuk. Pengusaha pupuk lek ra iso nyumbang duit kok konjing dagangan dolen. Ya, dolen. Nggih. Terus berikutnya genteng nggih. Kula niki jane ya warna niku mboten siap. Nggih yo punya mampu kegiatan kathah dan lain sebagainya. Keranten niki berisi perjuangan, berisi menyelamatkan bangsa, nguri-nguri sejarah supaya sejarah awake dhewe ganti simubung solio. Saya siap akhirnya. Ya kalau tidak dimotivasi oleh Mbah Guru niki kula nggih beliau. Nggih. Lah mutu kami dalam memimpin nggih niku, monggo sami dilestarikan. Kalau ada persoalan ngomong bareng, digolek solusi. Okay. Terus kemudian kalau ada problem-problem kemasyarakatan sejauh bisa dimanage oleh saya akan siap membantu semuanya. Terus sekretarisnya ini yang ada di sebelah saya, Mas Saidori, yang baik kita. Kemudian komandan laskarnya kita adalah Pak Supono. Sebenarnya kalau hari ini saya bacakan kurang lebih di kepengurusan itu ada 50-an ya, 50-an. Kayak Pulau Wocok kan malah betul mari-mari. Ya. Terus kemudian itu tadi dan komandan laskar bersama Pak Sekretaris seyogyanya waktu yang tidak terlalu lama tetap akan turun ke lapangan ke desa-desa untuk mencari kader-kader NU non struktural. Ojo nyenggol-nyenggol bangunan sing wis ada. Kanca-kanca ranting sama krotoli, jangan. Nikong griya niku kita punya rumah itu yang namanya
Nahdlatul Ulama itu. Kita dituduh memang kita bukan strukturnya NU, bukan. Tapi kita menjaga marwahnya NU. Jadi NU kita. Kemudian hal-hal yang lain kita sesuaikan dengan kultur kita masing-masing yang ada di desa. Kebiritan kan bener kulon dak podo. Ketewetan karo style dak podo. Kaligondo karo kebiritan tidak sama. Lalu yang di Kaligondo itu lebih di sana multi etnis, agamanya sewampur baur. Pendekatannya ya malah penak, ngomong ya ngomong babakan kebangsaan, ojo ngomong babakan agama, malah arah Kaligondo. Dan aneh, di PWILS ini tidak melulu orang Islam, Pak. Yang simpati justru orang-orang yang jauh, orang-orang yang kapitayan, ya, termasuk pulau ini begitu. Ketua tinggal ini rata-rata malah konco-konco dukun-dukun di sore ini, Pak. Ya, sok ngumpul diskusi, ngomong keris, nggak paham, akhirnya berusaha paham, ngomong keris, mulai ake, berkatnya kan, apa? Berkait dari ketua DPC PWILS kata ake, itu butuh saya akan lebih bangga pemberian saya dipakai, kadang-kadang oke. Terus diwai gelar, ini kisah sampean sakit wibawa Pak Suri. Ora santet ae. Sakit jadi yo ini. Untungnya ki ora tundung. Tundung. Kali guyon sama akan diberi pembekalan kebangsaan akan dipun aturaken dening Mbah Guru Rupai. Kula mboten sah kathah-kathah, sing penting monggo sami rukun lek Monggo Den, sini Den. Selanjutnya yaitu pembekalan atau ada intinya yaitu pembekalan tentang kebahasaan dan organisasi oleh Dewan Kesepuan kepada beliau Bapak Ahmad Kifai. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saya hormati unsur pimpinan dan pengurus keseluruhan dari PWILS Kecamatan Menteng, para senior, para junior yang hadir semuanya. Alhamdulillah untuk kesekian kali kita bertemu rapat di sini yang membanggakan seperti disampaikan Ketua tadi itu. Kecamatan Menteng ini PWILS-nya sekalipun belum SK tapi kompak. Ini namanya ada kesamaan visi dan ada kesamaan misi di antara kita. Paling tidak semangatnya itu bodoh sesuai dengan yang digariskan oleh pimpinan pusat bahwa kita ini adalah orang-orang yang memang memiliki kepedulian tinggi terhadap komitmen keagamaan, keormasan, kebangsaan. Iya itu kan. Jadi kita ini tadi disampaikan menjaga ruahnya Islam yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita ini harus benar-benar menjadi generasi yang bisa meneruskan perjuangan para pendahulu kita, ulama-ulama dahulu, yang menyebarkan Islam ke tanah Jawa dan ke Nusantara, terutama jasa Wali Songo itu. Kemudian kita juga berupaya untuk menjaga meruah keormasan. Maka sangat tidak sepakat kalau pimpinan NU, PBNU mengatakan kita ini bukan NU, ya bukan NU secara struktural benar. Tapi kalau kita dikatakan bukan NU dalam arti
NU yang ideologis ya itu nanti dulu. Sampai ini apa? Sampai ini siapa? Gitu. Masih aku orang biasa bisa mengatakan seperti itu ke ketua BPN. Sampai apa? Sampai siapa? Jangan menang gitu kata orang. Karena NU itu bukan sampean yang mendirikan, bukan sampean yang punya. Tapi ini milik seluruh umat yang memang sepaham, sepakat, sevisi dengan Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim. Ya itu, tidak boleh terus PWLS ini bukan NU. Masih apa pimpinan PBNU ya mau biar semua ini iya kan? Tidak boleh sombong begitu, terus ya, menang-menangan karena dia ada di pimpinan pusat ya. Katanya Pak Ketua tadi sekarang sedang tidak baik-baik saja, malah ya Mustamar ini ada di atas angin. Ya aku sewenang-wenang diperlakukan seperti itu. Saya ini ternyata kamu diuber-uber KPK kan gitu ya. Cuman ya Mustamar itu memang kuat bahasa, ya maklum akademisi dan juga orang akademisi tradisi ya Mustamar itu. Bacaannya kan ya nggak koyok itu dokter, bacaannya kayak kiai kampung, tapi ilmunya buku. Dan saya ngomong oleh kualat, hampir semua orang yang kurang ajar dengan PBN kualat ya. Untuk sih ngomong iya bener ya, kualat. Tapi kan tak kewetu dia ngomong biar orang lain aja yang mengatakan begitu. Bahkan di Surabaya ini sudah ada gerakan untuk mendukung adanya PLT ya. Pemaksaan untuk menggantikan pengurus NU. Nah itu kita tidak kalau disebutkan dan kita tidak usah membawa PWLS. Tapi secara moral kita tetap melakukan yang terbaik agar NU benar-benar dihuni oleh orang-orang yang punya komitmen, ya, punya komitmen keormasan, keorganisan kita sesuai dengan visi dan misi NU yang didirikan oleh para ulama. Ojo digawe batu loncatan footholder istilahnya sebagai batu pijakan untuk meraih sesuatu itu sebenarnya sangat pribadi yang sifatnya keduniawian. Ini kan nggak nyaman. Makanya kalau ada orang mengatakan NU PBNU dapat aliran berapa, jangan ngomong PBNU dapat aliran itu, tapi adalah pengurus oknum-oknumnya. NU itu bukan PBNU, jangan PBNU yang dikait-kaitkan dengan hal-hal yang menyangkut penyimpangan itu. NU tidak pernah yang seperti itu kan, tidak toleran dengan hal itu. Memang niatnya membangun negara, membackup negara, meluruskan, bahkan NU ini bengkel untuk aku ngebu NU ben aku dadi wong apik ngono. Aku itu ngono hal-hal yang apa dia ini biar jadi wong lurus diluruskan karena kan gitu. Tetapi kalau orang-orangnya sudah tidak jadi panutan, sudah melakukan hal yang tidak sewajarnya, maka ada seorang ulama yang mengatakan 3 oknum di PBNU yang pantas untuk dilengser: ketua, sekkup, dan wong malang sing cengengesan. Itu apa yang ngomong gitu kan? Aku mau terusin tok loh iki. Dokter yang cengengesan, ya Jim, dokter yang cengengesan itu siapa? Kesparuh Roji itu maksudnya. Yang itu yang dimaksud. Itu kan orang yang sudah setingkat dengan beliau udah ngomong itu sepodok, tingkatannya sama lah dengan podok awal. Jadi kan nggak masuk karena tidak levelnya. Aku mau menirukan ucapan para ulama. Bahkan ada seorang kiai yang mengkritik dengan bahasa yang sangat kasar Kementerian ATR itu ya. Masya Allah, sampai kayak gue saking buat kali kayak opot atau gitu. Pernah dikerugikan sakitnya seperti apa kok sampai keluar kata-kata yang begitu kasar terhadap mereka. Nah, levelnya ya apa sebagainya, levelnya beliau. Kayak aku kalau kancaku sak podo-podo ya wis biasa.
Saya cuma lihat di YouTube. Disampaikan oleh ketua tadi bahwa organisasi kita ini legalitasnya masih belum sempurna, tapi legitimasinya bagus. Legitimasi ini pengakuan publik. Kalau legalitasnya kita kan belum dapat pengakuan secara resmi ya, SK itu. Tapi legitimasi kita, adaan kita, keberadaan kita ini diakui ada. Maka organisasi itu ada legalitas, ada legitimasi, ada legasi. Legasi ini juga penting. Artinya apa yang kita lakukan, kita perbuat ini nanti ada kelanjutannya sebagai satu aktivitas yang manfaat untuk kemasyarakatan, untuk kenegaraan, dan untuk keagamaan. Tiga itu. Saya yakin dengan yang di sini ini orang yang senantiasa komitmen keagamaannya tinggi, komitmen kenegaraannya tinggi, dan komitmen kemasyarakatannya tinggi. Maka sangat tersinggung kita kalau oleh orang-orang yang tidak memiliki sejarah kepribumian, terus di Republik Indonesia ini ada ngatur-ngatur awake dhewe, bahkan merasa dirinya harus diperlakukan lebih unggul daripada yang lain. Ini kan komitmen kemasyarakatan kita, kenegaraan kita harus digerakkan ini. Tidak boleh membiarkan orang-orang seperti itu. Memangnya Islam juga tidak mengajarkan gitu kok. Makanya PWS tadi dikatakan kesetaraan. Satu misinya jangan lihat ya di situ. Juga membangun kesetaraan. Egalitarian dalam bahasa kampusnya egaliter. Kesetaraan. Yang membedakan satu orang dengan yang lain adalah prestasi dan keilmuan. Oh, dia kok lebih cocok di depan karena prestasi. Oh, lebih baik karena keilmuannya. Makanya orang yang berilmu kan memang tinggi derajatnya. Itu kan memang Allah yang seperti itu. Tidak usah diminta, sudah secara otomatis orang akan memberikan, menyilahkan orang yang punya posisi keilmuan, pasti otomatis derajatnya ditinggikan. Ya. Nah, orang yang berilmu otomatis dengan adabnya yang sesuai. Karena orang yang berilmu kalau sudah keyakinan jadi kepribadian secara otomatis. Tidak mungkin orang berilmu tinggi adabnya rendah, sangat tidak mungkin. Ada kata-kata adab lebih tinggi daripada ilmu. Kalau saya mengatakan adab ilmu itu ya beriringan. Orang yang berilmu tinggi pasti adabnya bagus. Orang yang pintar tapi tidak beradab, tidak pintar berarti nggak pintar. Orang pintar itu sekaligus ya. Adab dan pintar lebih penting mana? Ya lihat kepentingannya. Ilmu adab. Untuk penyelesaian persoalan ilmu lebih penting. Untuk kemasyarakatan adab lebih penting. Ya lihat kepentingannya. Saya kira nggak bisa sopan santun, listrik rusak. Sampai ngomong sopan santun nggak iso. Nggak sopan santun tapi ahli listrik. Tekan ada selesai kan gitu lihat ya. Lihat kepentingannya. Jadi ilmu itu untuk solusi persoalan, dengan adab itu untuk menjaga keharmonisan. Ya, bodoh penting ya nggak boleh. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu itu terus digede-gede. Oh, masalah. Adab ilmu itu ya berdampingan. Orang yang ilmunya tinggi otomatis adabnya. Dari ilmu itu timbul keyakinan, dari keyakinan timbul kepribadian. Ya, kalau orang dikatakan pintar tapi tidak beradab, ya berarti belum pintar. Nah, PWI-LS sekalipun legalitasnya masih belum secara hitam putih, namun legitimasi, pengakuannya, dan bahkan hari ini di YouTube itu belum pernah orang yang mengutuk-utuk dengan tegas tentang PWI-LS, tidak laku. Tapi gitu ya, tidak laku. Karena apa? Orang merasa selama ini diperlakukan inferior, tidak dihargai, bahkan diupayakan untuk senantiasa jadi orang nomor 2 sama-sama Islamnya, itu timbul kesadaran yang tinggi. Maka saya heran kalau hari ini masih ada para tokoh yang masih berupaya untuk
tetap berpegang teguh pada husnuzonnya seperti PBNU. Padahal sumber kebenaran itu ilmu. Sumber kebenaran. Cara saya loh ya, maaf, saya ini untuk awam dalam persoalan. Tapi saya tetap taklid kepada beliau yang ahli di bidangnya. Ketaklidan saya ini berdasarkan pada yakinnya orang-orang yang ada di PBL di depan itu tidak atau bukan orang sembarangan, ilmuwan di bidangnya. Yai Imaduddin itu komplit gitu loh, maksud saya. Makanya sulit untuk dijatuhkan, untuk diserang sulit karena apa? Ilmunya itu multidimensi. Dibela nih banyak orang dengan ilmu yang saling mendukung gitu loh ya. Kalau Kiai Imatnya nggak mungkin ilmu sakmono kayak dikuasai, tidak. Tapi dikeroyok, dibarengi kekuatan bersama oleh para pakar di bidangnya, sehingga tesisnya Kiai Imat ini adalah hasil berbagai disiplin ilmu. Dulu itu terus nggak dipercaya terus yang dengan kata-kata nyerang tentang tesisnya Kiai Imat itu saya kira sama sekali tidak ilmiah. Berdasarkan ilmu. Jadi kalau yang terjadi seperti itu tadi disampaikan oleh ketua, kita jangan sampai mengarah pada konflik yang berujung menciptakan kekerasan. Lek dikerasi piye? Dikerasi piye? Terus sampean kan wis diisi iki. Iya cara diisi. Prakteknya mau piye? Ya jangan. Kalau tidak benar-benar kondisi darurat yang memang berbahaya kepada kita, jangan berupaya untuk menciptakan konflik yang konflik itu mengarah pada kekerasan fisik, karena PWLS tidak bermaksud untuk membenci siapa-siapapun, termasuk kepada yang mengaku Habib pun tidak. Kita tidak membenci, cuma membenarkan, meluruskan gitu loh. Saya pahami, saya pelajari itu. Saya berupaya untuk memahami seperti apa beliau-beliau yang ada di atas sana yang merancang tentang lahirnya PBILS ini. Tidak ada usaha untuk mengadu domba, membenci. Tidak ada, tapi benar nih meluruskan, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kan tidak ada yang salah itu. Terus kalau disuduh kita ini setelah melakukan adu domba, hal yang nggak benar, kemudian ada yang benar, konflik itu sudah hal yang wajar itu ya. Ono kondisi seperti itu, terus mari ono ada sesuatu yang berbeda, ini namanya antitesis. Yang dulu dianggap tesis, dianggap benar, kemudian muncul kebenaran yang baru, mesti konflik, pasti. Nah itu terus dianggap kita ini diadu domba sama itu. Ya setelah dipelajari ternyata mereka hampir semuanya itu berlatar belakang yang memang ada kepentingan yang bersifat pribadi dan politik. Nah, ini yang mudahnya ya orang-orang beliau-beliaunya yang ada di atas sana. Kita mendoakan saja mudah-mudahan pimpinan-pimpinan kita di PBILS dan di Nahdlatul Ulama segera ada solusi yang terbaik untuk tetap menjadikan Nahdlatul Ulama ini sebagai rumah bersama, rumah besar kita. Ya, jangan ada pengusiran. Walau pengusiran itu akan menimbulkan suasana konflik. Ya. Mudah-mudahan para pemimpin kita dan mudah-mudahan wadah rumah kita segera ada solusi, dan berharap sekali untuk kembali ke para ulama yang memang benar-benar berjiwa nasionalis religius, yang benar-benar berjuang untuk menjaga muruah keislaman dan kebangsaan, serta menjaga muruah kenusadaraan. Makanya kalau tadi Pak Ketua ini ke Somopo ya Nusantara seperti itu enak lah semuanya kayak Pak Salim, Pak Bukti.
Ya nggak perlu ono undang-undang polisi ya, nggak perlu seperti api. Karena keanekaragaman itulah maka perlu ada ideologi yang bisa untuk apa namanya membuat suasana itu harmonis. Maka Pancasila ini sudahlah, jangan dibongkar-bongkar lagi, sudah selesai. NKRI somsa diode mana selesai. Awake dhewe tinggal meningkatkan, mengisi dan memajukan bagaimana negara Republik Indonesia menjadi negara yang maju setara dengan bangsa lain, dan Islam di bawah mayoritas orang Nahdlatul Ulama ini bisa menjadikan Indonesia ini negara yang menjadi teladan dunia, tidak justru menjadi cemoohan dunia. Alhamdulillah kemarin Bapak Presiden Pak Prabowo yang dapat urutan ketiga di pidato PBB dengan tegas menyatakan dukungannya atas Palestina. Alhamdulillah. Kalau Palestina merdeka dari Israel, mengakui Palestina, segera saya buka hubungan diplomasi. Bagus. Syaratnya itu saja, akui Palestina. Dan bahkan Presiden Prabowo siap mengirimkan pasukan perdamaian dunia Palestina. Ini luar biasa, Bapak sekalian. Nah, ternyata Palestina tidak hanya didukung oleh orang-orang Islam. Negara Islam, negara Amerika Latin yang tidak Islam saja lebih keras dari Pak Prabowo cara berpidatonya. Itu kan? Pembiaran terhadap genocide, pembiaran terhadap penjajahan, pembiaran terhadap kejahatan. Itu kejahatan yang luar biasa. Ya bersyukur negara besar di Eropa, Inggris, diantaranya telah menyepakati bahwa Palestina adalah sebuah negara. Kemarin bendera Palestina dikibarkan di mana ya, di kota kenegaraan Inggris. Ini menunjukkan bahwa dukungan internasional terhadap Palestina hari ini sudah luar biasa, dan sangat beralasan negara-negara hari ini mungkin untuk melakukan hal apa saja melindungi rakyat Palestina. Di samping demi kemanusiaan juga komitmen di dalam perserikatan bangsa-bangsa. Saya kira itu kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, hari ini sebetulnya saya ingin mendengarkan Imam Besar Masjid Baitur Rahim Benteng Baitur Rahman, Baitur Rahman, tentang Banyuwangi. Sama ya? Aku mau beda karo Banyuwangi. Sama ya? Masjid Besar Baitur Rahman. Banyuwangi sama ya. Mendengarkan beliaunya ini berpidato yang bermakna luar biasa. Tapi ini ada Pak Budi sebagai penggantinya, dan saya harapkan Pak Budi juga bisa menyampaikan yang sama. Kita tetap untuk tadi di visinya PWRS itu ada, kita harus menjaga kebersamaan, saling tolong menolong. Ada di situ. Jadi kalau di antara teman ini ada problem apa yang sekiranya membutuhkan kita sebagai kelompok, ya, karena kita belum berorganisasi secara legal sebagai komunitas, kita harus tunjukkan empati dan sikap untuk saling membantu. Itu pesannya dari pimpinan pusat. Jadi seperti itu, dan mudah-mudahan kita semua di sini oleh Allah senantiasa diberi kekuatan lahir batin, sehat jasmani rohani, manfaat dunia akhirat, dan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak duriah kita bisa melanjutkan perjuangan para pendahulu kita, para syuhada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa. Terima kasih informasi serta pemantapan pembekalan yang disampaikan oleh Ketua beserta Dewan Kesatuan. Sahabat-sahabat sekalian, yang perlu digarisbawahi atas keterangan beliau berdua bahwa kita harus tetap semangat dalam berorganisasi dan berjuang, karena organisasi yang hari ini kita ikuti, yang ini kita jalani karena relatif baru, tapi kita coba menghadapi dan bukan hanya kelompok-kelompok aktualnya, kita lagi bukan hanya kelompok-kelompok habis dan nyaman, akan tapi juga saudara-saudara kita sebangsa dan negara yang hari ini masih kita yakini bahwa mereka adalah orang-orang yang belum sadar dan sesat. Untuk itu kita juga daripada menjaga diri. Kalaupun ada informasi-informasi segala isu, maka kewajiban kita untuk berkoordinasi dengan pimpinan agar tidak terpintir-pintir. Yang kedua, secara organisasi NU memang kita bukan bagian daripada NU, akan tapi secara kultural siapapun punya hak untuk mengakui NU. Tidak harus pimpinan, tidak harus organisasi, karena bagi kita siapapun yang sejalan dengan pemikiran para muassis khususnya adalah NU sejati. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum nanti mungkin ada tambahan dari satu lagi keluarga sebuah Bapak dan Putih, izinkan kami mohon dulu malam ini saya akan berangkat ke Probolinggo dan Malang untuk kegiatannya. Saya tak ini dulu. Gini, saya soalnya sudah beruntung teman-teman saya. Mohon maaf tidak bisa mengikuti acara ini sampai dengan sempurna. Jadi kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua BWDLS Kecamatan Genteng, yang terhormat Dewan Kesatuan, yang terhormat Pak Kono sebagai Ketua Laskar, Komandan Laskar, dan yang terhormat semua pengurus dan seluruh anggota yang hadir di sini. Saya tadi disampaikan ini apa, suruh nambah ya, saya tambah aja, berarti kan nggak banyak kalau saya tambah. Demikian. Jadi saya nggak akan banyak. Tapi tadi apa Pak judulnya? Kebangsaan. Tentang kebangsaan. Ya mungkin Indonesia ini proklamasi itu tanggal 17 Agustus. Itu masih proklamasi. Jadi pernyataan kemerdekaan suatu bangsa. Itu belum negara. Kalau negaranya tanggal 18. Bangsa dan negara itu berbeda. Kalau lek bangsa bangsa Jawa, Cina, Arab itu bangsa. Kalau negara, state. Jadi kalau ada negara itu harus ada 4 syarat. Pertama itu ya wilayah, mungkin itu. Kedua itu pemerintahan, rakyat, dan pengakuan negara lain. Nah Indonesia itu proklamasinya tanggal 17, berdirinya negara 18. Karena syaratnya itu harus ada wilayah, harus ada rakyat, harus ada pemerintahan, dan pengakuan negara lain. Yang mengakui pertama kali negara Indonesia itu adalah Mesir, dan berlanjut sampai India. Jadi syarat suatu negara. Bicara kebangsaan, negara Indonesia itu
berasal dari gabungan beberapa kerajaan. Jumlahnya tidak sedikit, berjumlah 337 kerajaan yang bergabung menjadi negara, masuk negara kesatuan Indonesia. Dan kata Indonesia itu sendiri itu yang bukan orang Indonesia yang memberi nama Indonesia. Jadi ya orang Jerman, James Ritarenlogen, ya Pak Guru Sejarah. Jadi kata Indonesia itu yang memberi nama asalnya adalah orang Jerman, James Ritarenlogen. Jadi kita sekarang sudah menjadi sing sering disampaikan NKRI harga mati. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dari beberapa gabungan kerajaan-kerajaan. Jadi di Bali itu ada Karangasem, Tabanan, terus di Blungkung. Kalau di Jawa ini ada Kasultanan Yogyakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, Kadipaten Pakualaman, dan banyak lagi di Banten, terus di Palembang, itu bergabung menjadi satu, menjadi Negara Kesatuan Indonesia. Tahun 45 itu setelah kita merdeka, Belanda itu tidak mengakui kemerdekaan kita tahun 45. Belanda itu kita merdeka, setelah itu masih diserang yang terkenal dengan agresi pertama. Setelah itu agresi kedua tahun 49. Nah, tahun 49 itulah, setelah itu ada konferensi meja bundar. Di sana itulah baru Indonesia oleh Belanda diakui sebagai negara merdeka. Jadi masih 27 Desember 49 kita diakui merdeka oleh Belanda. Ya terus terang, saya mungkin berasal dari keluarga pejuang. Kalau bicara kenapa Belanda mengakui demikian, salah satunya yang ngerecoki itu adalah juga ini orang-orang Yaman, imigran Yaman ini yang dibawa oleh Belanda. Karena di dalam konsep meja bundar itu ada namanya BFO. Ini mungkin Pak Rifa ini sebagai Mbah Rifa ini sebagai guru sejarah apa? BFO itu Badan Permusyawaratan yang isinya adalah 150 kerajaan yang dikomandani oleh Habib Al-Qudri. Ahmad Al-Qudri sebagai Habib yang digembar-gemborkan sekarang ini kan, yang menulis atau menggambar kerangka Pancasila itu Al-Qudri makanya Habib. Jadi ini adalah seorang antek Belanda yang mendirikan permusyawaratan kerajaan-kerajaan di Jawa ini, termasuk beliaunya itu adalah kerajaan di Kalimantan sana, salah satu kerajaan di Kalimantan. Jadi itulah yang menjadi jembatan akan dijadikan bonekanya Belanda. Jadi kalau seumpama saat itu nggak ada bonekanya ini, mungkin ya Belanda nggak akan menyerang yang kedua, agresi-agresian itu, ceritanya begitu. Dan terus para pejuang dulu, kalau ditanya itu ya, saya pernah namanya pelatihan itu pelatihan kader bangsa waktu SMA. Ya kebetulan berada di zaman pemerintahannya Pak Harto, sekolah-sekolah SLTA itu dikumpulkan, dipilih, dilatih namanya kader bangsa. Yang memberi pembekalan adalah Dewan Harian 45, Bupati saja. Ya sebagai anak SMA pada zaman itu sudah merasa bangga. Salah satunya saya juga bertanya kepada para pejuang itu,
apa dulu itu bercita-cita merdeka, setelah merdeka nanti menjabat jadi bupati, sekarang itu apa menjadi camat begitu. Semuanya menjawab itu tidak tahu. Yang penting aku itu berjuang, kepingin merdeka, gak merdeka yo mati. Dia nggak tahu di tahun 40 itu apa 45 itu akan merdeka, nggak tahu. Yang penting dia berjuang. Loh, apa kok lek merdeka engko dadi pejabat bayarannya sakmene? Enggak itu. Jadi tujuannya ya sudah merdeka atau mati. Ada rasa kebanggaan mereka itu mampu menyimpan warna merah putih. Kadang-kadang tidak. Sekarang mungkin ditaruh di sempak didelik, nolak ketemu londo ya betul-betul ditembak. Itu rasa kebangsaannya karena terlalu tinggi sehingga sampai segitunya. Jadi kalau sekarang ini kita hidup di zaman kemerdekaan, orang bilang kita sudah merdeka. Tapi kalau di dalam Undang-Undang 45 itu kita itu masih diantarkan ke depan di depan pintu gerbang kemerdekaan. Belum merdeka berarti Pak. Depan pintu gerbang. Di depan pintu gerbang. Itu bunyi undang-undang kita. Itu bunyi undang-undang kita. Maka dengan ini telah sampailah kepada saat yang berbahagia, menghantarkan rakyat Indonesia di depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi kita ini masih diantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan oleh para pejuang. Selanjutnya kita harus meraih kemerdekaan itu, ya kemerdekaan hakiki. Jadi ini undang-undang kita. Undang-undang 45 itu berbunyi begitu. Di depan pintu gerbang kemerdekaan. Makanya saya katakan kalau orang-orang yang ngerti bahasa Inggris itu, saya kan bukan seorang yang ngerti bahasa Inggris. Ada istilah on at di bab itu on the table misalkan ini berada di atas meja. Above itu artinya kalau pesawat terbang itu bab. Between di antara, misalkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali itu bisa menggunakan between. Itu preposition kata depan. Jadi kalau di depan pintu gerbang kemerdekaan berarti kita ini diantarkan di depan pintu gerbang kemerdekaan, ya berarti belum merdeka. Ya ini bicara kebangsaan, rasa kebangsaan, ya kita diwarisi yang seperti itu, seperti para pejuang-pejuang itu begitu. Jadi dulu itu mereka beliau-beliaunya para pejuang itu ya sekedar berjuang ingin merdeka, kapan merdeka tidak tahu. Kalau merdeka aku jadi pejabat tidak tahu. Indonesia setelah merdeka membentuk negara tanggal 18 itu gak duwe-duwe game bayar pegawai-pegawai ini. APBN-nya yang pertama kali yang bayari adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi ini Keraton Jogja itu Sultan Hamengkubuwono ke-9. APBN yang kedua juga Sultan Jogja. Jadi Indonesia ini yang penting katanya dulu orang-orang bisa merdeka itu bersyukur. Makanya hari ini Londo setelah meninggalkan Indonesia ini masih ninggali sampah kemerdekaan. Sampah. Kemarin Pak Prabowo itu berkunjung ke Belanda. Saya baca tadi, nanti bisa dibaca di grup ini ada satu tulisan setelah berkunjung bertemu dengan Raja dan Ratu Belanda itu, Belanda mau menyerahkan sekitar 30.000 artefak dan catatan-catatan sejarah yang dibawa ke Belanda mau dikembalikan, dan Pak John itu di dalam tulisan itu sudah mengurus itu. Loh, kalau saya boleh usul ke Pak Prabowo, setelah itu dikembalikan, ya tolong Mbak Alawi ini dikembalikan juga ke Yaman. Setuju. Harusnya itu.
Ya kalau boleh usul bisa bertemu. Ya syukur-syukur ini ada YouTuber nanti disampaikan. Kalau artefak itu dikembalikan, kalau buku-buku sejarah dikembalikan. Jadi harta benda kita yang di sana itu mau dikembalikan, dan itu adalah janjinya seorang raja dan ratu Belanda. Masih 2 hari ini. 2 hari ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa mendengar terlaksana. Ya sekalian ini apa, orang Yaman ini juga dikembalikan negerinya di Yaman Selatan, negeri komunis Yaman Selatan. Ya, balikan. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, nanti kalau terlalu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من حسين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا ذا البلاء ما لا يصف غيرك اللهم يا ذا البلاء ما لا يصف غيرك اللهم يا ذا البلاء ما لا يصف غيرك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في سكننا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا ونجاة من النار والعذاب في السبب اللهم اجعلنا في هذا إندونيسيا بلدة رب وغفور اللهم صل صلاة تنزلنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع الشيئات وترفعنا عندك على درجات وتبلغنا أصوات من جميع الخيرات وفي الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين.